Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Sophia, NIM 21231114 dari Prodi Pendidikan IPA. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan laporan virtual lab fluida ideal dan laporan virtual lab fluida dinamis dengan dosen pembimbing yaitu Ibu DRA Murtiani MPD. Pertama, fluida statis atau fluida ideal. Tujuan percobaan yaitu 1. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Kedua, mengukur volume benda menggunakan hukum Archimedes. Kemudian ada kompetensi, yaitu mahasiswa mampu menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis, mengukur volume benda yang tidak beraturan menggunakan hukum Archimedes, serta mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka berarti disertai ketidakpastiannya. Ketiga, teori dasar. A. Tekanan hidrostatis. Suatu cair diam akan memberikan tekanan pada setiap titik di kedalaman cairan tersebut. Tekanan tersebut muncul akibat berat cairan yang berada di atasnya. Untuk menghitung persamaan tekanan hidrostatis di suatu titik, perhatikan gambar di bawah ini, yaitu berdasarkan gambar di titik Q yang mempunyai kedalaman H di bawah permukaan air, titik tersebut akan mendapatkan dua tekanan, yaitu yang berasal dari tekanan udara luar atau PO dan tekanan yang berasal dari berat air di atasnya. Dengan mengambil di bagian air yang berada di atas titik Q berbentuk balok dengan ketinggian H, tekanan akibat berat air yaitu pH sama dengan PGH, keterangan itu pH sama dengan tekanan di kedalaman H atau dengan satuannya PA atau Pascal. Yang kedua, rho yaitu massa jenis fluida, kilogram per meter kubik. Kemudian ada percepatan gravitasi dan kedalaman zat cair. Kedua, hukum Archimedes. Bunyi hukum Archimedes adalah benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian dalam fluida yang dipindahkan. Gaya tekanan inilah yang kemudian disebut sebagai gaya apung atau gaya Archimedes. Secara matematis, gaya apung dirumuskan sebagai berikut. Fa sama dengan rho Fg kali G V kali VBF, yaitu dengan keterangan yaitu gaya apung atau gaya ke atas, rho F sama dengan massa jenis fluida, ada percepatan gravitasi, dan VBF sama dengan volume benda tercelup. Kemudian gaya apung ini menyebabkan suatu benda terapung, melayang, tenggelam di dalam air. Dapat kita lihat di gambar di atas, yaitu A besar dari usaha untuk terapung, dan untuk melayang FA sama dengan W, dan untuk tenggelam FA kecil dari usaha. Kemudian kita akan melakukan praktikum, maka kita harus mempersiapkan alat dan bahan. Pertama itu komputer, kedua software simulasi, ketiga jaringan internet stabil. Kemudian prosedur kegiatan. A untuk kegiatan tekanan hidrostatis. Pertama, akses link berikut ini, maka akan keluar tampilan seperti gambar. Kedua, beri tanda centang pada kolom ruler dan grid untuk mempermudah membaca ketinggian fluida. Kemudian ukur tekanan mula-mula ketika ketinggian air setengah wadah. Kemudian ubahlah ketinggian air menjadi lebih dari setengah wadah. Kelima, ukur tekanan ketika ketinggian air sudah bertambah. Keenam, amati perubahan tekanan yang terukur ketika ketinggian air diubah-ubah. Ketujuh, catat hasil percobaan dalam tabel pengamatan. Kedelapan, ganti fluida dengan jenis yang lain selain air dan ulangi langkah 6-10. Dan kesembilan, apa kesimpulan yang diperoleh dari percobaan tersebut. Baiklah, inilah hasil yang kita dapatkan setelah melakukan percobaan untuk tekanan hidrostatis. Dan untuk ketinggian massa jenis yang berbeda, itu ketinggian bensin dan ketinggian madu, dapat kita lihat pada gambar berikut. Dan kesimpulan dari
bagaimanakah perubahan tekanan saat ketinggian air diubah-ubah? Yaitu pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis yaitu massa jenis zat cair adalah jika massa jenis zat cair makin besar maka akan semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Kedua, kedalaman zat cair. Semakin jauh suatu titik dalam zat cair dari permukaannya, maka akan semakin besar tekanan hidrostatisnya. Ketiga, yaitu percepatan gravitasi. Adalah percepatan gravitasi yang dikombinasikan dengan massa jenis zat cair, maka akan menghasilkan besaran berat zat cair. Jika tekanan ketinggian air semakin tinggi atau semakin banyak, maka semakin tinggi pula tekanan hidrostatisnya. Kemudian itu bagaimanakah perubahan volume benda saat jenis fluidanya diubah menjadi air atau minyak? Jawabannya yaitu fluida massa jenis air lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan fluida minyak atau bensin yang ini disebabkan karena massa jenis air lebih besar jika dibandingkan dengan massa jenis minyak atau bensin. Kemudian yaitu apakah yang menyebabkan terjadinya perbedaan sifat benda ketika dicelupkan ke dalam suatu fluida? Ada yang tenggelam, mengapung, dan melayang. Jawabannya yaitu benda tenggelam, artinya P sama dengan P fluida lebih kecil daripada P benda. Untuk benda mengapung yaitu P fluida lebih besar daripada P benda. Dan untuk benda melayang, P fluida sama dengan P benda. Kemudian kesimpulan dari praktikum fluidastatis ini yaitu tekanan hidrostatis adalah tekanan dari zat cair ke semua arah pada suatu benda. Tekanan ini terjadi karena adanya gravitasi. Ada 3 faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis, yaitu yang pertama massa jenis zat cair, yang kedua kedalaman zat cair, dan yang ketiga yaitu percepatan gravitasi. Kedua, kita akan melakukan praktikum fluida dinamis. Adapun tujuan percobaannya dilakukan praktikum ini yaitu yang pertama, menganalisis hubungan antara luas penampang pipa dengan kecepatan aliran fluida. Yang kedua, mengaplikasikan persamaan Bernoulli untuk membuktikan dalil Torricelli dalam fenomena tangki bocor. Dan yang ketiga yaitu mempresentasikan laporan hasil analisis terkait percobaan fluida dinamis. Yang kemudian ada kompetensi, yaitu mahasiswa mampu menganalisis hubungan luas penampang dengan kecepatan fluida dan mengaplikasikan persamaan Bernoulli untuk membuktikan dalil Torricelli dalam fenomena tangki bocor serta mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka berarti disertai ketidakpastiannya. Kemudian ada teori dasar. A. Persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas menjelaskan bahwa laju aliran atau debit fluida yang mengalir pada setiap penampang adalah sama. Perhatikan gambar di atas itu. Gambar tersebut menunjukkan aliran fluida dalam sebuah pipa yang berbeda luas penampangnya. Kecepatan fluida di titik P adalah F1 dan titik Q adalah F2. Sementara itu A1 dan A2 adalah luas penampang pipa. Jika debit didefinisikan sebagai volume yang mengalir setiap detik, maka dapat dituliskan Q sama dengan V per delta T. Dalam selang waktu sebesar delta T, elemen fluida dalam penampang pipa A akan bergerak sejauh delta L, di mana delta L dikali A sama dengan V. Sehingga persamaan 1 dapat ditulis Q sama dengan delta L dikali A per delta T. Karena delta L per delta T sama dengan V, maka persamaan 2 dapat ditulis Q sama dengan A dikali V. Untuk pipa dengan luas penampang berbeda, laju aliran fluida bernilai tetap sehingga Q sama dengan C. A1 kali F1 sama dengan A2 dikali F2. Persamaan ini disebut dengan persamaan kontinuitas untuk aliran massa, yang tidak lain merupakan pernyataan adanya kekekalan massa dalam aliran fluida. Dari persamaan ini ditunjukkan bahwa kecepatan aliran fluida di suatu titik berbanding terbalik dengan luas penampang yang tegak lurus arus itu. Dari gambar yang juga dapat diperlihatkan bahwa rapat garis arus persatuan luas berbanding lurus dengan kecepatan fluida. B.
Persamaan Bernoulli. Persamaan kontinuitas menjelaskan hubungan antara rapat massa, kecepatan V, dan luas penampang A. Hubungan antara gerak fluida yang dikaitkan dengan hukum kekekalan energi dapat pula dijelaskan oleh hukum Bernoulli. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar ini ditunjukkan fluida yang mengalir dari ujung A ke ujung B. Hal ini dapat terjadi karena pada ujung A lebih besar dan ujung B. Oleh karena adanya perbedaan tekanan ini, elemen fluida yang mengalir sepanjang delta L1 akan terdorong oleh gaya F1 karena tekanan P1. Setelah selang waktu delta T, fluida pada ujung kanan pipa atau pipa ujung B telah bergerak sejauh delta L2. Kita dapat mendefinisikan usaha yang dilakukan oleh gaya F1 sepanjang delta L1 adalah W1 sama dengan P1 kali A1 kali delta L1. Sedangkan gaya F2 melakukan usaha sepanjang delta L sebesar W2 sama dengan min P2 kali A2 kali delta L2. Usaha total yang dilakukan terhadap fluida adalah W total sama dengan W1 ditambah W2 sama dengan P1 kali A1 kali delta L1 dikurang P2 kali A2 kali delta L2. Karena A dikali delta L sama dengan V sama dengan M per P, di mana M merupakan massa fluida yang berpindah dalam waktu delta L. Selanjutnya usaha total dapat ditulis W total sama dengan P1 dikurang P2 dikali M per P. Karena fluida merupakan fluida ideal, maka gesekan antara fluida dapat diabaikan. Usaha total akan berubah menjadi perubahan energi mekanik yang terdiri dari energi kinetik dan energi potensial, sehingga W total sama dengan delta EK ditambah delta EP. Selanjutnya dapat ditulis P1 ditambah setengah PF1 kuadrat ditambah PGH1 sama dengan P2 ditambah setengah PF2 kuadrat ditambah PGH2. Tanda 1 dan 2 menyatakan dua tempat yang diambil sembarang, maka secara umum dapat dinyatakan P1 ditambah setengah PF1 kuadrat ditambah PGH1 sama dengan konstan. Persamaan ini dikenal dengan persamaan Bernoulli, seperti yang dikemukakan oleh Daniel Bernoulli pada tahun 1700 sampai 1783 pada tahun 1738. A. Dalil Torricelli. Dalil Torricelli menjelaskan fenomena kebocoran tangki air yang dapat memprediksikan posisi air akan sampai di tanah. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar ini memperlihatkan fluida yang keluar dari tangki lewat lubang pada sebuah tangki dengan jarak H dari permukaan fluida. Permukaan air pada tangki dianggap penampang 1 dan lubang dianggap penampang 2. Jika lubang cukup kecil, permukaan air dalam tangki turunnya lambat sehingga F1 sama dengan 0 serta ketinggian lubang dianggap 0 karena titik acuan adalah pada lubang itu sendiri. Jadi P1 ditambah setengah PF1 kuadrat ditambah PGH1 sama dengan P2 setengah PF2 kuadrat ditambah PGH2. P0 sama dengan PGH1 ditambah sama dengan P0 ditambah setengah PF2 kuadrat. PGH1 sama dengan setengah PF2 kuadrat. P2 sama dengan akar dari 2 kali GH1, di mana H1 merupakan posisi lubang dari permukaan fluida. Jika jarak lubang dari tanah adalah H2, posisi air jatuh sampai ke tanah ditentukan dengan konsep kinematika, di mana H2 sama dengan V0 YT tambah setengah GT kuadrat. T sama dengan akar dari 2 dikali H2 per G, sehingga X sama dengan V0 X kali T. X sama dengan akar dari 2 GH1 dikali akar 2 H2 per G sama X sama dengan 2 dikali akar H1 kali H2, dengan H1 adalah kedalaman lubang dari permukaan dan H2 adalah posisi lubang dari permukaan tanah. Kemudian kita akan melakukan percobaan fluida dinamis, maka kita harus mempersiapkan alat dan bahan. 1. Komputer, yang kedua software simulasi, fluid pressure and flow in jar, dan yang ketiga jaringan internet. Prosedur kegiatan yaitu A. Tahap persiapan.
buka laptop, kemudian hidupkan laptop. Ketiga, pastikan laptop digunakan melakukan aplikasi Java, Flash, dan Macromedia Flash. Yang keempat, carilah tempat di mana software aplikasi Glass Properties disimpan. Dan yang kelima, observasi aplikasi Fluid Pressure and Flow in Jar. Yang kedua, kita akan melakukan pengamatan pengaruh luas penampang pipa terhadap kecepatan aliran fluida. 1. Bukalah aplikasi Fluid Pressure and Flow in Jar pada komputer, kemudian pilih bilah aliran pada menu percobaan, kemudian atur debit fluida pada 5000 liter per sekon, kemudian klik kotak penggaris pada menu tools dan untuk menampilkan penggaris, kemudian atur diameter pipa 1 sama dengan 1 meter dengan menarik ke bawah pengatur diameter pipa. Dengan cara yang sama, atur diameter pipa 2 dengan diameter 2 meter. Kemudian hitung kecepatan aliran pada pipa 1 dengan persamaan 2 pada teori dasar. Dan yang ke-8, ukur kecepatan fluida di pipa 1 dengan menyeret alat ukur ke depan pipa 1. Kemudian catat hasil pengukuran dan bandingkan dengan hasil perhitungan. Seret pengukur kecepatan aliran ke pipa 2 dan catat hasil pengukurannya. Kemudian variasikan diameter pipa 2 menjadi 3 meter dan 4 meter. Ulangi langkah tersebut sehingga variasi diameter pipa-pipa. Dari pengamatan yang telah dilakukan, maka dapat dihasilkan yaitu laju aliran atau debit yaitu 5000 liter per sekon, diameter pipa 1 meter, dan luas penampang pipa itu 0,78 atau dapat dibulatkan dengan 0,8. Kecepatan aliran pipa 1 dengan hasil perhitungan itu 6,4 meter per sekon. Kemudian yaitu untuk tabel kedua, kecepatan aliran fluida di pipa 1 atau hasil pengukuran 6,4 meter per sekon dengan diameter 2 meter, 3 meter, 4 meter yang telah kita variasikan. Dapat kita lihat hasil yang telah kita lakukan percobaan dengan luas penampang pipa masing-masing dengan variasikan. Kemudian kita melakukan pengamatan fenomena tangki bocor. Bukalah aplikasi Fluid Pressure and Flow in Jar pada komputer, kemudian pilih menu menara air, kemudian observasi percobaan menara air, kemudian aktifkan tools penggaris dan tools pita ukur. Atur ketinggian menara dari permukaan tanah adalah 18 meter. Isi penuh tangki air dengan mengklik tombol isi. Catat hasil H1 dan H2 pada tabel. Buka penutup air sesaat air sampai di permukaan tanah, tekan tombol pause dan ukur jarak jauh air dari kaki menara dan catat data ke tabel. Kemudian klik tombol play untuk melanjutkan percobaan. Saat air sampai di setengah dari ketinggian tangki, tekan tombol pause. Ukur ketinggian air dari lubang H1, kemudian ulangi langkah 10 dan 11 untuk ketinggian air setengah tangki. Ulangi langkah 12, 13, dan 14 untuk ketinggian air seperempat tangki. Dan kemudian atur ketinggian menara menjadi 15 dan 10 meter. Ulangi langkah 8 sampai 16 untuk ketinggian menara 15 dan 10 meter. Setelah kita melakukan percobaan, maka dapat dihasilkan fenomena pengamatan tangki bocor. Pada tabel pertama yaitu dengan tinggi menara 18 meter, dapat kita lihat hasil yang telah kita lakukan percobaan dengan saat tangki penuh, saat tangki terisi setengah, dan saat tangki terisi seperempat. Kemudian tabel berikutnya dengan tinggi menara 15 meter. Nah, dapat kita lihat hasil yang telah kita dapatkan, dan kemudian ada tinggi menara dengan 10 meter. Dapat kita lihat pada gambar di atas. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan mengisi diameter pipa 2 dan kecepatan aliran hasil perhitungan dan sertakan kesalahan relatifnya. Dengan diameter pipa 2 kita variasikan dengan 2 meter, 3 meter, dan 4 meter. Dengan kecepatan aliran hasil pengukuran 1,6 untuk 2 meter dan kecepatan aliran hasil perhitungan 1,61 meter.
dan untuk diameter pipa 2 dengan 3 meter yaitu kecepatan aliran hasil pengukuran 0,7 dan kecepatan aliran hasil perhitungan 0,71. Diameter pipa 2 dengan diameter 4 meter yaitu kecepatan aliran hasil pengukuran 0,4 dan kecepatan aliran hasil perhitungan 0,4 juga. Jadi kesalahan relatifnya 0%. Untuk pengamatan fenomena tangki bocor yaitu kita variasikan dengan 18 meter, 15 meter, dan 10 meter. Dapat kita lihat hasil yang telah kita peroleh pada tabel berikut ini. Dan ini untuk hasil 15 meter dan 10 meter. Kesalahan relatifnya tidak beda jauh untuk 10 meter dan untuk tinggi menara 15 meter kesalahan relatifnya untuk ketinggian 10 meter 0,02, untuk ketinggian H1 nya 5 meter dan H2 15 meter 0,6 dan H1 2,5 meter dan H2 15 meter kesalahan relatifnya 0,07%. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat hasil kesimpulan dari percobaan yang telah kita lakukan, yaitu untuk kecepatan aliran fluida di pipa 1 dan hasil perhitungan dan hasil pengukuran apakah sama atau berbeda? Jawabannya yaitu tentu saja sama. Jika hasil pengukuran dan perhitungannya dibulatkan, maka akan mendapatkan hasil yang sama. Kemudian tentukan hubungan luas penampang pipa dengan kecepatan alirannya. Jelaskan hubungannya, yaitu semakin besar luas penampang, maka akan semakin kecil pula kecepatan alirannya. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil luas penampang, maka akan semakin besar pula kecepatan alirannya. Kemudian kita akan menyimpulkan praktikum fenomena tangki bocor. Pertama, bandingkan jarak jatuhnya air dari kaki tangki hasil pengukuran dan hasil perhitungan. Apakah sama atau berbeda? Jawabannya itu berbeda. Pada hasil menghitung dengan diukur, hasil pengukuran lebih kecil daripada hasil perhitungannya. Kemudian bagaimana hubungan ketinggian permukaan air terhadap jarak air jatuh sampai ke tanah? Hubungannya yaitu semakin tinggi permukaan air, maka jarak yang dihasilkan akan semakin besar atau semakin jauh. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah atau menurun ketinggian merupakan air, maka permukaan air, maka jarak yang dihasilkan akan semakin kecil atau semakin dekat. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Saya Amira Sophia. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.